Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam anak-anakku semua. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari kedua. Memang untuk hari pertama dan hari kedua puasa itu kalian diliburkan ya, tapi untuk mengejar materi, barangkali nanti ada keterlambatan, maka ibu share video materinya saja. Tapi tenang, tidak ada tugas untuk kalian cukup menonton video saja, begitu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku gitu. Yang kita pelajari jika mempelajari trigonometri itu nanti banyak mempelajari tentang segitiga, terutama segitiga siku-siku. Dan juga kalian harus mengingat-ingat lagi yang namanya Pitagoras. Pitagoras itu, nah, jika di sini ada segitiga A, B, C, siku-siku di C, maka nanti ini AB kita sebut sebagai sisi miring, kemudian AC dan BC-nya adalah sisi tegaknya, begitu. Dan juga yang namanya sisi miring itu pasti merupakan sisi yang terpanjang. Jadi AB itu pasti lebih panjang dari AC dan juga lebih panjang dari BC. Sebelum masuk ke Pitagorasnya, kita pelajari dulu nama sisi-sisi segitiga. Sisi A itu adalah sisi yang terletak di depan sudut A. Jadi kalau di sini sudut A, ini namanya adalah panjang sisi A. Kemudian panjang sisi B adalah panjang sisi yang ada di depan sudut B. Kemudian ini adalah panjang sisi C di depan sudut C. Kemudian nanti untuk Pitagorasnya kalian ingat-ingat lagi bahwa yang namanya mencari C kuadrat atau mencari panjang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa juga kita cari C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Nah, ini hanya awalannya saja untuk mengingat-ingat materi yang dulu sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometrinya. Nanti di perbandingan trigonometri kita akan mengenal yang namanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang mana nanti sinus itu biasanya ditulis sin, kosinus itu biasa ditulis cos, tangen itu biasa ditulis tan, kosekan itu biasanya ditulis kosek atau CSC, kemudian sekan itu biasanya ditulis sek, dan kotangan itu biasanya dituliskan kotan, begitu, atau CTG atau cot, begitu. Di sini ada segitiga ABC, kemudian perhatikan segitiga ABC di samping. Jika diketahui sudut BAC itu sama dengan alfa, BAC itu alfa, kemudian di sini sisi AC berarti kita lihat ya, kalau ini sudut alfa, kita patokannya ke alfa, berarti nanti sisi AC itu adalah sisi samping dari alfa karena terletak di sampingnya alfa. Kemudian BC itu adalah sisi depannya alfa. Kemudian AB, sisi yang paling panjang di depan sudut siku-siku, dia adalah sisi miring, sisi terpanjang. Berarti kalau alfanya di sini, kita di sini adalah samping, di sini depan, di sini miring, begitu. Patokannya alfa. Sekarang kita akan mempelajari perbandingan nilai trigonometri dari segitiga ini. Dicari sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Yang namanya sin itu adalah perbandingan dari depan per miring. Depannya alfa sih apa? Oh, BC, berarti BC. Miringnya siapa? Miringnya adalah AB, berarti BC per AB. Kemudian cos itu adalah samping per miring. Samping per miring berarti AC per AB. Kemudian kalau tangan itu desa, depan per samping, berarti nanti adalah BC per AC.
Kalau kosek itu kebalikan dari sin. Jika sin itu demi, kosek itu mide. AB per BC. Sekan itu balikan dari kos. AB per AC. Kemudian kotangan itu kebalikan dari tangan. AC per BC. Yang perlu kalian hafalkan di sini ini. Nah, sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa. Kalau ini nanti kalian hafalkan bahwa sin itu kebalikannya dengan kosek, kalau kos itu nanti kebalikannya dengan sek. Berarti nanti sin kosek kosek, sin kosek kosek, begitu. Atau kalian mau hafalkan ini semua ya boleh, silahkan. Kalau ibu menghafalkannya begini, cukup hafalkan 3, kemudian ini juga dihafalkan. Sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa. Kemudian sin kosek kosek, artinya sin itu kebalikan dari kosek, kos itu kebalikan dari sek, gitu ya. Kalau tangan kebalikan dari kotangan, ini namanya sudah mirip, jarang untuk kebalik. Kenapa kok ibu beri hafalan ini? Karena ini yang sering kebalik. Kalau tangan dengan kotangan namanya kan sudah mirip. Ibu lanjutkan. Untuk contoh soalnya saja. Perhatikan segitiga ABC di samping. Diketahui panjang AC-nya 3 cm, kemudian panjang BC-nya 4 cm, dan besar sudut BAC-nya diberi nama alfa. BAC diberi nama alfa. Apakah harus alfa? Tidak. Ini hanya nama, bisa juga di sini sudut A, begitu juga boleh. Yang ditanyakan, tentukan sin A, cos A, tangan A, kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Nah, berarti kan sama persis seperti yang tadi ya. Nah, tapi di sini panjang sisi miringnya belum diketahui. AC-nya 3, BC-nya 4, AB-nya berapa? Kita pakai Pitagoras. Panjang sisi miring berarti kan yang terpanjang dijumlah. AB sama dengan akar dari AC kuadrat plus BC kuadrat. Ini sama persis dengan yang ini. Ya. Berarti kan AB kuadrat atau AB sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AC-nya 3, panjang BC-nya 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, jadinya akar 25 yaitu 5. Oh, berarti panjang sisi miringnya 5. Nah, perhatikan karena sudutnya alfa yang kita cari, perbandingan dari sudut alfa untuk sin, cos, dan tangannya, berarti nanti kita lihat ini merupakan sisi di samping alfa, ini merupakan sisi depan alfa, ini sisi miringnya. Untuk mencari nilai dari sin A, sin itu kan demi tadi ya, depannya BC, miringnya AB, depannya 4, miringnya 5, berarti nilai dari sin A adalah 4/5. Oh, berarti ini nggak usah diberi nama. Nah, gini aja, yang kita perhatikan sudut A, karena di sini soalnya yang ditanyakan sin A, cos A, tangan A, begitu ya. Maaf, ada ralat sedikit, nggak usah pakai alfa. Nah, gini aja. Kemudian cos A, cos itu sami, sampingnya itu adalah AC, miringnya adalah AB, berarti 3/5. Kemudian tangan, tan adalah desa, berarti BC per AC, 4/3. Kemudian kosek itu miring per depan, berarti 5/4. Seperti yang tadi sudah ibu sampaikan bahwa yang namanya sin itu kebalikan dari kosek, berarti kalau sinnya 4/5, koseknya ya 5/4. Kalau kosnya 3/5, sekannya ya 5/3. Kalau tangannya 4/3, kotangannya ya 3/4, karena mereka saling berkebalikan, begitu. Atau ditulis dikerjakan seperti ini juga nanti hasilnya sama ya. Harus dipahami, harus betul-betul diamati. Nanti kalian akan menjumpai lagi,
atau tadi itu dapat dituliskan bahwa yang namanya sin A itu adalah 1 per kosek A, cos A itu adalah 1 per sekan A, dan tangan A adalah 1 per kotangan A. Nah, begini, ini yang perlu kalian hafalkan. Berarti yang perlu kalian hafalkan ya, tadi adalah sin itu adalah depan per miring, cos itu adalah samping per miring, dan tangan itu adalah depan per samping. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Ini pertama yang kalian hafalkan. Yang kedua, untuk sekan, kosekan, dan kotangan itu juga kalian menghafalkannya bahwa sin itu kebalikan dari kosekan, kos itu kebalikan dari sekan, tan itu kebalikan dari kotangan. Untuk memudahkannya, ibu beri di sini hafalan sin, kosek, kosek. Begitu. Ini hanya hafalan. Sin, kosek, kosek. Oh, sin itu pasangannya kosek, kos itu pasangannya sek. Begitu. Nah, sampai di sini aja dulu. Silahkan kalian hanya perlu mengamati saja, tidak ada tugas untuk minggu ini karena memang kalian free, jadwalnya itu libur. Hanya saja kita harus ngejar materi sebelum nanti waktunya habis. Begitu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi ibu sampaikan, silakan rajin beribadah, rajin belajar, dan besok kita kembali belajar seperti biasa. Yang PJJ ya PJJ, yang PTM ya PTM, seperti itu. Nah, ini halaman sekolah kita. Barangkali kalian belum pernah melihat sudut sekolah yang ini. Nah, sudah cukup ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.